Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selama di rumah baik-baik saja ya. Dan ingat, selalu jaga kondisi dan kesehatan kalian. Untuk mata pelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai mata pelajaran produktif yaitu Administrasi Infrastruktur Jaringan kelas 11. Mohon maaf, untuk sementara waktu kita akan menggunakan metode daring atau pembelajaran secara jarak jauh ya. Tetapi ingat, selalu semangat belajar ya. Nah, oke, kita langsung menginjak ke slide selanjutnya saja ya. Nah, kompetensi dasar kalian atau yang akan kalian pelajari selama 2 semester atau selama duduk di kelas 11, yaitu yang pertama adalah mengevaluasi VLAN pada jaringan. Yang kedua adalah mengevaluasi permasalahan VLAN. Yang ketiga adalah memahami proses routing. Yang keempat adalah mengevaluasi routing statis. Yang kelima adalah mengevaluasi permasalahan routing statis. Yang keenam adalah mengevaluasi routing dinamis. Yang ketujuh adalah mengevaluasi permasalahan routing dinamis. Yang kedelapan mengevaluasi internet gateway. Yang kesembilan adalah mengevaluasi permasalahan internet gateway. Nah, dari 9 KD ini kalian harus paham ya. Kalian harus mengerti. Nah, syarat utama, tolong kalian harus mempelajari IP address ya. Harus baca lagi di kelas 10-nya ya, karena ini berhubungan sangat erat dengan IP address ya. Jadi kalian harus paham. Nah, kita lanjut saja ke pertemuan pertama, yaitu mengevaluasi VLAN pada jaringan. Tapi ingat ya, mengevaluasi VLAN pada jaringan ini berhubungan sama salah satu perangkat jaringan ya, yaitu switch. Ya, ada yang tahu perangkat switch itu digunakan untuk apa? Nah, kalau ada yang sudah lupa, ya, tolong diingat-ingat kembali ya. Oke. Jadi, switch di sini itu fungsinya untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain atau beberapa komputer agar bisa saling terkoneksi ya dengan menggunakan perantara kabel. Itu salah satu dari perangkat switch. Ya. Jadi kalian harus paham perangkat switch itu apa. Nah, apa hubungannya dengan VLAN? Nah, VLAN itu termasuk salah satu software yang ada di dalam sebuah switch. Ya. Jadi itu hubungannya antara VLAN dengan perangkat switch. Sedangkan VLAN itu sendiri apa? Atau apa definisi dari VLAN? Nah, VLAN itu adalah pemisahan jaringan secara logis yang dilakukan pada switch. Pada tradisional switch, dalam satu switch menunjukkan satu segmentasi LAN dengan satu broadcast domain. Ya, jadi di sini switch itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah traditional switch, yang kedua adalah manageable switch. Sedangkan traditional switch itu lebih dikenal dengan istilah unmanageable switch. Kalau unmanageable switch itu yang biasa kalian lihat sehari-hari yang terpasang di lab komputer sekolah ya, itu traditional switch atau unmanageable switch ya. Jadi kalau manageable switch itu berbeda, bentuknya sama tapi sedikit berbeda dalam penggunaannya ya. Kalau menghubungkannya fungsinya sama, tapi cara konfigurasinya atau caranya memasangnya atau yang lainnya itu agak sedikit berbeda ya. Dengan adanya VLAN, dimungkinkan satu switch bisa dibangun beberapa segmen jaringan dengan beberapa broadcast domain dibentuk dengan bantuan software di switch ya. Jadi di manageable switch itu ada yang namanya software yang digunakan untuk mengkonfigurasi VLAN ya. VLAN terbentuk secara logis dengan bantuan software yang ada pada switch. Ya, kalau tradisional switch itu tidak ada software apapun, cukup kalian memasangkan kabel lalu dipasangkan ke komputer, itu beberapa komputer sudah bisa saling terkoneksi selama sudah terpasang IP. Ya, sedangkan kalau manageable switch, ya, itu ada software yang harus kalian konfigurasi, ya. Dimana nanti walaupun nanti dalam satu switch itu bisa kalian bedakan jaringannya ya berdasarkan VLAN-nya nanti. Oke, kita lanjut. Itu kalau manageable switch. Apa manfaat VLAN? Ya, kalau tanpa menggunakan VLAN atau istilahnya itu traditional switch, untuk membangun 3 jaringan membutuhkan 3 switch ya. Jadi kalau kita menggunakan atau kita membuat jaringan ya, misalkan engineering, marketing, sales, itu kalau kita tanpa VLAN itu harus membutuhkan 3 switch ya.
Tetapi kalau kita menggunakan VLAN dengan membangun 3 jaringan hanya membutuhkan suatu switch, di mana portnya ya itu bisa diisikan IP masing-masing. Misalkan ada 9 port. Nah, 3 port digunakan engineering VLAN, 3 port digunakan untuk marketing VLAN, 3 port itu digunakan untuk sales VLAN. Nah, 3 grup ini atau 3 jaringan ini itu bisa kalian bedakan kalau kita menggunakan manageable switch. Jadi tidak akan bisa saling terkoneksi atau bisa terhubung, tidak bisa saling terhubung ya. 3 jaringan ini kalau kita menggunakan VLAN karena pasti berbeda grup atau berbeda VLAN. Kalau tradisional switch ya dengan satu switch semuanya bisa saling terhubung. Switch yang lain bisa terhubung. Switch yang lain bisa terhubung. Nah, baru akan berbeda kalau switch 1 dengan switch 2, switch 3 itu pasti berbeda. Itu baru tidak bisa terhubung. Menghubungnya pakai apa biar bisa terhubung? Ya pakai router. Sama halnya manageable switch. Walaupun satu switch bisa menghubungkan engineering VLAN, marketing VLAN, sales VLAN, itu juga harus pakai router biar bisa saling terhubung. Nah, di sini with VLANs, broadcast control, switch port VLAN ID, ya. Jadi di sini istilahnya ada gambar-gambar ya, bentuk-bentuk. Ini ada 2 VLANs atau 2 subnet, 2 jaringan ya. Jaringan pertama VLAN 1 itu bisa terhubung dengan jaringan VLAN 1. VLAN 2 bisa terhubung dengan jaringan VLAN 2. VLAN 1 tidak bisa terhubung dengan VLAN 2 walaupun satu switch karena di switchnya ini sudah dikonfigurasi yang namanya VLAN ya. Ibaratnya ini contohnya. Kita lihat di sini posisinya ya. Di sini ini 1 2 3 4 5 6 6. Berarti ada 6 port. Sedangkan di sini ada 1 2 1 2 2 1 ini namanya VLAN. Nah, berarti ini port 1-nya diduduki oleh VLAN 1, port 2-nya diduduki oleh VLAN 2, port 3-nya diduduki oleh VLAN 1, port 4-nya diduduki oleh VLAN 2, port 5-nya diduduki oleh VLAN 2, port 6-nya diduduki oleh VLAN 1. Berarti yang bisa terhubung adalah port 1, 3, dan 6 dengan VLAN 1. Sedangkan port 2 itu VLAN 2 bisa terhubung dengan port 2, port 4, port 5. Ini bisa saling terhubung karena VLAN-nya sama yaitu VLAN 2. Nah, sedangkan VLAN 1 dengan VLAN 2 pasti tidak akan bisa terhubung karena berbeda VLAN. Nah, bagaimana cara menghubungannya? Ya tadi jelas pakai perangkat yang namanya router biar bisa saling terkoneksi atau bisa saling terhubung. Nah, berbeda dengan tanpa menggunakan VLAN, no broadcast control ya. Semua sebagai single VLAN. Ibaratnya di sini ada 2 subnet. Walaupun dengan menggunakan 2 subnet, ya broadcastnya akan dikirimkan ke semuanya. Kita ngirim ke berapa, pasti akan semuanya terkirim. Ya, terkirimnya dalam arti ini logik ya. Maksudnya belum tentu diterima. Kalau berbeda IP ya jelas tidak diterima. Ya, paham ya? Ini kalau kita menggunakan tanpa VLAN. Ya. Jelas. Nanti dalam segi harga pasti lebih mahal manageable switch dibandingkan dengan unmanageable switch, ya. Nah, bagaimana cara kerja VLAN? VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode atau tipe yang digunakan untuk mengklasifikasikannya, baik menggunakan port, MAC address. Semua informasi yang menggunakan pengalamatan suatu VLAN atau tagging disimpan dalam satu database tabel. Jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mengindikasikan port-port yang digunakan oleh VLAN. Yang kedua, untuk mengaturnya, maka biasanya digunakan switch atau bridge yang manageable atau yang bisa diatur. Switch atau bridge inilah yang bertanggung jawab menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN dan dipastikan semua switch atau bridge memiliki informasi yang sama. Jadi yang bertanggung jawab untuk menyimpan semua informasi adalah switch, ya. Switch akan menentukan kemana data-data akan diteruskan dan sebagainya, atau dapat pula digunakan suatu software pengalamatan bridging software yang berfungsi mencatat atau menandai suatu VLAN beserta workstation yang di dalamnya. Untuk menghubungkan antar VLAN dibutuhkan router. Jadi kalau ingin tadi menghubungkan antar VLAN, ya, dengan berbeda VLAN dalam satu switch, ya, berarti namanya antar VLAN, itu bisa menggunakan router, ya.
untuk bisa saling berkomunikasi. Seperti itu. Nah, sedangkan tipe-tipe VLAN ya, yang pertama adalah berdasarkan port. Keanggotaan pada suatu VLAN dapat didasarkan pada port yang digunakan oleh VLAN tersebut. Sebagai contoh, pada bridge switch dengan 4 port 1, 2, dan 4 merupakan VLAN 1, sedangkan port 3 dimiliki oleh VLAN 2. Lihat tabel. Tabel port dan VLAN. Port 1, 2, 3, 4. VLAN 2, 2, 1, 4. Jadi maksudnya di sini tadi yang sudah saya cerita jelaskan tadi di awal. Jadi ini ibaratnya itu ada 4 port kalau di sini ya. Kalau tadi kan 6 port ya, kalau tidak salah ya. Kalau di sini contohnya ada 4 port. Jadi port 1 VLAN-nya 2. Port 2 VLAN-nya 2. Port 3 VLAN-nya 1. Port 4 VLAN-nya 2. Jadi yang bisa terhubung dengan VLAN 2 nanti port 1, 2, dan 4. Sedangkan port 3 tidak ada. Dia berdiri sendiri. Cuma ada 1 saja. Nah, port 3 ini tidak akan bisa terhubung dengan port 2, port 1, dan port 4. Karena sudah berbeda VLAN. Paham ya? Kalau itu kita berdasarkan port. Jadi nanti kita praktekkan. Ya. Prakteknya nanti VLAN. Ya. Nah, kelemahannya apa? User tidak bisa untuk berpindah-pindah. Apabila harus memperpindah, maka network administrator harus mengkonfigurasi ulang. Nah, itu salah satu kelemahan dari menggunakan tipe yang berdasarkan port. Ya. Sedangkan kalau berdasarkan MAC address, keanggotaan suatu VLAN didasarkan pada MAC address dari setiap workstation atau komputer yang dimiliki oleh user. Switch mendeteksi atau mencatat semua MAC address yang dimiliki oleh setiap virtual LAN. MAC address merupakan suatu bagian yang dimiliki oleh NIC di setiap workstation. Jadi MAC address adalah nomor unik yang dimiliki oleh setiap perangkat jaringan. NIC pasti mempunyai namanya MAC address, ya. Sedangkan switch manageable pasti setiap portnya dia mempunyai MAC address. Router setiap portnya juga memiliki MAC address, ya. Berbeda kalau unmanageable switch. Kalau unmanageable switch atau traditional switch itu dia tidak memiliki yang namanya MAC address. Kalau manageable switch dia punya yang namanya MAC address. Maka kalau berdasarkan MAC address, kelebihannya apabila user berpindah-pindah, maka dia akan tetap terkonfigurasi sebagai anggota dari VLAN tersebut. Ya, karena dia dicatatnya pakai MAC address. Ya, walaupun berpindah-pindah, maka dia akan tetap terkonfigurasi sebagai anggota dari VLAN tersebut. Kekurangannya bahwa setiap mesin harus dikonfigurasikan secara manual. Dan untuk jaringan memiliki ratusan workstation, maka TP ini kurang efisien untuk dilakukan. Nah, maksudnya karena konfigurasinya harus memasukkan MAC address satu persatu di dalam software tersebut. Otomatis pasti memasukkannya secara manual. Jadi tidak bisa secara lakukan langsung, tidak bisa ya. Jadi masukkannya satu persatu. Maka kalau digunakan untuk workstation banyak atau klien yang banyak, pasti banyak menghabiskan waktu ya. Jadi kurang efisien kalau kita menggunakan MAC address. Nah, kalau tabel MAC address dan VLAN ya. Ini misalkan MAC address 1325166177738 ya, berarti VLAN-nya ini 1. 27 sekian sekian sekian. Tabel apa ini? VLAN 2. 5366 sekian sekian sekian. 2. 2444441 sekian sekian sekian. Itu VLAN-nya 1. Berarti yang bisa berkomunikasi ya yang sama dengan VLAN-nya tersebut. VLAN 1 ya dengan VLAN 1, VLAN 2 dengan VLAN 2. Ya. Lanjut. Kalau yang ketiga itu berdasarkan tipe protokol yang digunakan, keanggotaan VLAN juga bisa berdasarkan protokol yang digunakan. Ya. Jadi protokol IP VLAN 1, PBX, protokol VLAN 2. Itu kalau berdasarkan tipe protokol. Yang keempat, berdasarkan alamat subnet IP. Subnet IP address pada suatu jaringan juga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan suatu VLAN. Tabel IP subnet dan VLAN. Ya, IP sekian, VLAN-nya sekian. Ya. IP subnet 4620.4.45, VLAN-nya 2. Jadi banyak sekali tipe-tipe VLAN. Silahkan kalian nanti praktekkan satu persatu ya. Kalau ingin dipraktekkan, silahkan dipraktekkan. Ya, karena prakteknya untuk sementara waktu mungkin nanti saya akan kasih sebuah video atau dokumentasi, bisa kalian lihat dulu, kalian pahami dulu ya, karena untuk sementara waktu karena tidak bisa bertatap muka, jadi ya otomatis kalian harus
melihat video-video dulu. Tetapi kalau ada yang sudah punya laptop, ya, silahkan kalian bisa langsung mempraktekannya, ya. Atau HP yang smartphone, kalau sudah punya juga bisa langsung mempraktekannya. Karena kita menggunakan, insya Allah, kita menggunakan simulasi, ya. Simulasinya pakai apa softwarenya? Nanti simulasinya pakai aplikasi paket Tracer, ya. Itu bisa kalian download, ya. Karena di HP juga ada, di laptop juga ada. Jadi bisa digunakan di kedua-duanya. Jadi kalian bisa praktekkan. Nah, kita lanjut ke perbedaan LAN dan VLAN. Kalau LAN, ya perbedaannya itu dengan VLAN, bentuk jaringan dengan model LAN sangat bergantung pada letak atau fisik dari workstation, serta penggunaan hub dan repeater sebagai perangkat jaringan yang memiliki beberapa kelemahan. Ya, itu kalau pakai LAN. Kalau pakai VLAN, kelebihan dari model jaringan dengan VLAN adalah bahwa tiap-tiap workstation atau user yang tergabung dalam satu VLAN atau bagian, organisasi, kelompok, dan sebagainya dapat tetap saling berhubungan walaupun terpisah secara fisik. Ya. Jelas-jelas, VLAN telah merubah batasan fisik yang selama ini tidak dapat diatasi oleh LAN. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat memberikan kemudahan-kemudahan baik secara teknis dan operasional. Jadi kalian harus paham ya perbedaan LAN dan VLAN. Itu. Nah, ini gambarnya, sedikit gambar ya. Ada VLAN 1, VLAN 2 ya. Jadi kalian harus paham. Ya, silakan dicerna, dipahami. Ya. Dimengerti, ya. Kalau kurang jelas diputar ulang lagi, ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan, ya. Bagaimana cara untuk menanyakannya, Pak? Nah, pasti ada pertanyaan seperti itu. Pak, cara menanyakannya adalah nih. Kalian yang pertama adalah harus gabung kode Teams-nya, aplikasi Teams-nya, ya. Untuk 11 TKJ1 ada kode grupnya sendiri, ya, A4NZL1S. Ini kode grupnya, silakan dicatat. Nanti silakan join grup di aplikasi Teams, wajib untuk semua kelas 11 TKJ ya. Sedangkan 11 TKJ2 NALDJKO, Naldiko. Silakan kalian catat juga. Silakan join grup. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Ya. Silakan ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan, karena apa? Materi-materi ini nanti, insya Allah saya akan upload di Teams kalau semuanya sudah gabung, ya. Dan materi-materi selanjutnya, insya Allah juga akan melalui portal aplikasi Teams. Jadi semua wajib harus gabung, ya. Sedangkan untuk materi ke pertemuan 2 itu masih tetap ya, yaitu mengevaluasi VLAN pada jaringan part 2. Atau nanti mungkin saya akan gabung dengan kompetensi dasar 2 ya, yaitu tentang permasalahannya. Ya. Kemungkinan seperti itu, ya. Sedangkan untuk bahasannya tentang lanjutan VLAN tadi, mungkin saya gabung dengan KD 2 juga, dan IP address ya. Jadi kalian harus paham IP address karena ini nanti akan digunakan baik di kelas 10, 11 maupun 12. Kalau lupa di kelas 11 silakan dibuka lagi bukunya kelas 10. Silakan dipahami, dicerna, dipelajari. Ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan melalui apa? Melalui aplikasi Teams. Ya. Silakan ditanyakan. Insya Allah akan saya bahas dan akan saya jawab ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya dalam menggapai apa? Menggapai cita-cita kalian. Semangat.